Halo guys, kembali lagi di channel Mister Review. Yang penting review, bukan review yang penting. Oke, hari ini kita akan nge-review makanan yang identik banget di bulan puasa. Kalian tahu nggak, identik di bulan puasa itu apa aja sih makanannya? Gue tahu. Pasti kolak. Aduh, Oh, bener sih, tapi Bener. bukan itu. Oh, bukan itu. Pasti yang seger-seger ya? Apa tuh yang segar? Sampai es buah. Waduh, salah. Apa yang ada minyak-minyaknya nih? Wah, apa juga? Gorengan. Aduh, Ah. itu kolesterol. Jadi apa tuh ini dengan bulan Nah, puasa? identik dari bulan puasa ini makanan yang emang bergizi dan emang sehat sebenarnya. Dan cluenya itu buah. Warna hitam, coklat-coklatan, yang ada bijinya. Apa tuh? Apa itu? Oh, oke. Tahu kan? Tahu kalian? Tahu. Kita sebut bareng-bareng aja kali ya. Oke, boleh. ya. 1, 2, 3. Kurma. Dedeng. Nah, ini dia. Kalau tulis nggak sabar pengen makan Sini dong, kurma sini ini. dong, sini dong. Nah, ini kurma dari Sukari. Oke. Bukan suka kamu ya. Suka Suka kamu gitu ya. Suka lari dari kejar Ya ini 100% natural. Lihat ini sini. Ya. Nah, natural dari Shavia. Nah, hari ini kita bakal makan kurma ini. Tapi kita nggak cuman makan kurma ini secara langsung. Karena ternyata kurma ini bisa banget nih kita campur dengan bahan olahan lainnya. Nah, bener banget tuh. Seperti yang akan kita lakukan pada hari ini. Kita akan mencampurkan kurma dengan beberapa bahan yang lainnya. Seperti apa, Mas Safid? Nah, seperti kita campur susu kambing, susu sapi, dan lebih uniknya lagi ada tempe. Kita campur dengan tempe. Nah, susu dicampur kurma kita udah tahu kan? Iya. Susu kurma ya. Susu kurma. Berarti kalau ini teku ya, tempe kurma. Bisa. Langsung aja nih ya, Itu buat kita jadi takjil kali ya. Bos, bisa banget. berarti langsung aja nih kayaknya ya. Langsung aja kita nge-review makanannya. Oke. Ini buah kurma. Dedeng. Sebelum kita campur dengan bahan yang lainnya seperti susu dan Tempe. susu dan tempe, kita langsung nyobain dulu. Bagaimana rasa kurma ini ya? Bener banget. Kurma ini secara utuh nih. Bener. Yang belum diolah. Bener. Berarti gimana nih? Langsung kita coba ya, Gung? Langsung dong. Oke. Langsung dong. Ini gue cobain dulu. Sebenarnya sama aja sih. Sukari ya. Wah, Ini yang dari sudah- teksturnya nih lembut gitu ya, lembek-lembek gitu, Lembek. kayak kenyal. Kita coba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget ya. Lembut. Iya bener. Gue baru nyoba nih yang ini. Biasanya gue beli tuh yang di minimarket. Kalau ini kan gue baru nyoba nih merek brand Sukari. Terus lebih keras apa gimana itu? Kalau yang di supermarket biasanya. Supermarket minimarket tuh biasanya lebih kering sih. Lebih kering. Lebih Iya. kering. Enggak kalau dikunyah Dia juga enggak, ya kering. kering ya? Enggak kenyal gitu ya? Enggak kenyal. Kalau ini kan dagingnya tebel, lembut, enak di mulut tuh kan. Memang sih bener sih, karena emang apa namanya, kurma itu tuh tipe-tipenya beda-beda ya. Tapi kalau yang Sukari ini emang teksturnya yang gua rasain itu tuh ada rasa ada tekstur lembutnya, terus rasa manisnya juga berasa. Berasa banget. Berasa banget kan? Emang ternyata kurma Sukari ini yang gua rasa di mulut gua juga manisnya ini beda ya sama kurma-kurma yang kayak misalnya dapat kurma gratisan nih, takjil misalnya. Ya, kalau kurma takjil itu mungkin juga kurma yang biasa gitu kan, jadi dia agak keras. Kalau Sukari ini emang bener-bener itu lembut banget gitu. Nah, Rasanya lembut lembut banget, terus manisnya ini kayak ditambah gula ya, padahal emang kayak gini ya aslinya ya. Dan terus kalau misalkan dicampur dengan susu itu kan ini lembut ya. Lembut, iya. Jadi lebih enak aja dicampur susu gitu. Berarti kalau dicampur susu otomatis ada manisnya sendiri Ya, ya. Otomatis bener. jadi manis susunya. Ya, bener. Buat kalian yang nggak bisa minum susu yang full cream atau yang banyak gula loh. Jadi kalian minumnya yang low fat ya kan? Atau kalian pakai susu kambing yang rendah gula dicampur ini otomatis jadi ada manisnya Bener tapi banget. alami ya. Benar, itu sih ya Apalagi kan, sehat. apalagi campur pakai tempe kali. Waduh. Jadi ada manis-manisnya. Bisa kan?
tempe kan identik dengan yang asin-asin. Ya. Gue juga penasaran sih gimana nih ntar rasanya tempe dicampur kurma. Itu dia, belum pernah nyoba. Nyoba. Baru kali ini gue tahu kurma dicampur tempe. Kurma dicampur tempe. Biasanya gue susu sama kurma. Sama kurma. Dan itu sebenarnya udah ada di supermarket yang siap jadi. Nah, tapi kan kalau misalkan kalian punya kurma di rumah kan, ya Bisa kenapa diolah. enggak kita olah langsung gitu kan? Itu. Dan kayaknya kita nih makan udah enak ya dari tadi ya, terusan. Manisan jadi manis tapi. Dan kita pengen nyobain yang olahan lain nih. Nah, selanjutnya ini kita pengen cobain yang Pakai susu. susu ya. Nah, langsung aja nih kita udah siapin susunya. Udah kita olah ya. Jadi kita tinggal tuang aja. Oke, di depan kita jadi udah ada susu kurma dan susu kurmanya ini pakai susu kambing ya. Oke, langsung aja kita coba ya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Itu saking ininya ya, excited gitu ya. Kayak Manis banget ya. manis banget sih. Tapi Ntar dulu. Perasaan susu kambing itu kan rasanya agak-agak tawar ya. Nah, bener. Kenapa ini kok bisa manis banget ya? Kayak berarti emang kurma yang sukari ini Itu dia. Makanya keunikannya itu ya, manisnya luar biasa. Nah, bener. Jadi satu saset susu kambing ini kita cuman butuh 3 kurma aja. Karena kalau misalkan kebanyakan itu bisa manis banget. Karena yang kayak gini aja udah manis. Udah manis. Kayak gitu kan. Apalagi berdua. Jadi Oh iya. Enggak dong, enggak, maksudnya ini susunya, Oke. susu kurmanya. Ya, Jadi biasanya kan kalau susu kambing ini kan amis, baunya. Iya, ini nggak berasa. Nah, Nggak karena berasa. Ini nggak- kita pakai kurma, jadi kita nggak berasa apa-apa. Dan kita juga bisa nyobain ini susu, bisa bisa hangat, terus bisa dingin juga. Itu Iya. sesuai yang kita pengen lah. Tapi lebih enak sih emang kayak gini-gini dingin ya. Kayak berasa freshnya gitu. Benar. apalagi pas buka puasa. Iya tuh. Capek Bener. minum dingin seger. Nah, bener banget. Dan terus ini tuh Mengandung manfaat ya. Manfaatnya banyak. Banyak. Manfaatnya Apa banyak. sih salah satunya? Manfaatnya itu jadi kita tuh lebih menahan lapar. Jadi ini bikin kenyang. Oh, gitu. Bikin kenyang, terus bagus untuk diet. Diet ya. Terus untuk tahanan tubuh kita. Tahanan tubuh, ya, biar fit ya. Banyak sih manfaatnya. Jadi kita nggak bisa nyebutin satu persatu sih. Pokoknya ini the best deh. Karena dari susu kambingnya aja udah banyak ya. Bener. Ditambah dari manfaatnya kurma ya. Karena kurma itu kan ada seratnya. Iya. Seratnya itu bagus banget untuk kita untuk sehari-hari. Oke. Oke, berikutnya yaitu dari susu sapi. Sapi siapa tuh? Sapi dermen. Bisa aja kamu. Nah, ini olahannya dari susu sapi dicampur kurma juga. Mungkin kita langsung cobain aja ya, karena tadi udah kan yang dari kambing. Susu sapinya ini susu apa? Oh, ini susu kambing, susu sapi, susu kambing sapi. Oke. Jadi susu sapinya yang dipakai adalah Nah, susu bebrek. Susu bebrek. Jadi kalian bisa mencari di minimarket ataupun supermarket. supermarket. Langsung kita coba nih ya. Coba dong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini enak nih. Enak. Gue lebih suka susu sapi. Nah, nggak terlalu manis aja sih. Gorengnya yang nggak suka yang terlalu manis, tapi apa yang pas lah manisnya gitu. Oh, yang pas. Kalau gue yang susu kambing tadi terlalu manis. Terlalu manis ya. Mungkin ini takarannya kali. Kalau untuk manis-manis ya kan susu ini kan ini tadi kan mungkin takarannya beda. Jadi mungkin bisa kita tambahin airnya lagi sih. Kalau memang terlalu manis. Sama satu lagi. Apa tuh? Gue belum pernah minum susu kambing. Pantesan. Seringnya susu sapi lebih oke. Tapi ini kalau kalian nggak ada Bear Brand, kalian juga bisa campur pakai susu Ultra Milk yang fresh free full cream. Bisa. Atau kalau lagi diet mungkin cari susu yang low fat itu juga bisa. Kalau pakai full cream kayaknya lebih ini ya. Lebih cuma dia ada lemaknya Ya. kan. Gitu sih. Oke nih, menurut gua oke. Oke sih. Oke, Ya oke. udah berarti kurma dicampur susu, mau pakai susu apa? Susu kambing. Susu kambing, sate, betul. enak sih. Enak ya. Tapi kalian tahu gak sih fakta lain dari kurma ini? Apa tuh? Jadi kurma ini masa panennya cukup lama tuh. Apanya? Masa Panennya. Masa panen? Iya. Jadi dari bibit sampai panen itu lama. Oh, Sekitar berapa lama nunggu? 4 sampai 5 tahun. Waduh. Itu baru nunggu buahnya. Jadi panennya itu
sekitar setelah usia 7 sampai 10 tahun. Lama Udah, juga. Nunggu buah itu lama. Gue ya. Enggak, kalau nunggu buahnya itu dia 4 sampai 5 tahun lama itu. Oh, jadi nunggu buahnya itu lama. Berarti setahun itu dia baru nunggu apa ya? Berarti baru tunas segini kali ya. Atau lebih kecil lagi. Berarti lama juga ya nunggunya ya. 4 tahun udah besar ya. Kayak nunggu dia gitu ya lama ya. Dia nunggu dia juga bisa bertahun-tahun. Bisa sih. Tapi kalau gue enggak sih. Percuma kalau lu nungguin, kalau dia nggak nungguin. Ya udah, kok usah ditungguin, kita cari yang baru. Tapi kalau kurma nyarinya kemana? Itu karat. Iya. Biasanya dia bisa tumbuh di mana aja sih. Oh gitu. Dia salah satu jenis sama tumbuhan yang cocok lah di semua jenis tanah. Oke. Jadi misalnya kita di gurun banyak pasir tuh bisa Bisa ya? Gurun. Dan gelas ini kita kembalikan. Jadi ini adalah tempe kurma. Tapi ini emang bener ya? Ini yang tahu cuma si Fadil nih. Ini bener Lil, kita makan tempe mentah campur sama kurma. Gua kira tempe yang udah matang, Iya, udah campur diolah kurma gitu loh. Enggak. Jadi ini gimana? memang betul-betul sangat benar. Kenapa? Nah, jadi tuh gua tahu resep ini atau tahu olahan ini nih dari dokter yang sangat terkenal, yaitu Dokter Zaidul Akbar nih orang. Nah, beliau ini adalah salah satu dokter yang mempelajari ilmu-ilmu kesehatan tapi melalui makanan-makanan Rasul gitu. Atau artinya dia mempelajari sunnah Rasul melalui makanannya. Nah, salah satunya tempe dan dicampur dengan kurma. Kenapa? Nah, jadi tempe itu mengandung prebiotik. Iya bener ya kalau nggak salah ya. Oh iya. Nah, jadi tempe itu mengandung probiotik. Nah, kalau kurma ini mengandung prebiotik. Nah, jadi kalau nggak salah si kurma ini tuh memberikan bakteri baik untuk si tempe. Sedangkan si tempe ini kalau kita cerna kan bakterinya untuk mencegah penyakit mah. Ya. Nah, terus masih banyak lagi sebetulnya sih yang dijelaskan sama Dokter Zaidul Akbar mengenai tempe dicampur kurma, salah satunya untuk diet. Nah, Oh berarti betul. cocok banget untuk orang yang perutnya emang suka sakit. Suka gitu sakit, kan, yang iya. punya emah, Iya. terus berpuasa. Nah, karena kalau tempe udah digoreng, Mm-mm. sebetulnya kandungan protein itu berkurang. Oh gitu. Jadi emang bagusnya itu tempe dimakan mentah. Oh. Tuh. Berarti ini cocok juga buat yang orang-orang yang lagi nge-gym kali ya. Nah, itu bagus banget buat Nah, orang yang lagi nge-gym. Proteinnya cukup banyak Proteinnya juga ya, cukup dari banyak, tempe. betul. Ditambah sendiri kurmanya punya manfaat tersendiri. Iya benar. Tuh, jadi dia double lah pencegahannya. Nah, jadi caranya itu katanya begini, ambil 2 lapis, terus kita ambil satu kurma, kita buang bijinya nih, kurma nih, ada bijinya, ya kan? Kita buang dulu, ambil bijinya, set, kita buang. Nah, ini langsung aja kita taruh di tengah-tengah nih, kayak roti lapis. Seakan-akan ini tuh daging kalau roti lapis lah. Nah, terus kita benyek dulu. Nah, gitu ya. Coba lu yang makan dulu ya. Oke, gue coba dulu ya. Nah. Ya, pasti kalau kalian Nah, makan jadi tempe seperti mentah, ini jadinya nih. ya gimana ya? Baunya aja aneh ya tempe mentah itu ya. Kalau yang gak biasa ya. Langsung makan aja. Tapi kita coba aja ya karena penasaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Enggak, gue mau nanya, gimana kalau kalian berdua gigitan pertama? Gigitan pertama yang penting harus gigit ada Enggak, kurma. apa yang berasa di gigitan pertama lu? Tempe mentah ini dengan bertemu kurma. Aneh. Ya, satu aneh. Bener-bener antara tempe dan kurma lebih kayaknya lebih dominan tempe nggak sih? Iya. Tapi lu harus gigit kurmanya yang banyak. Lu harus benyek dulu kurmanya biar dia rata. Jadi kalau buat pribadi, Baunya tempe ini sih. rasanya sebetulnya enak ya. Di mulut juga rasa tempe. Betul, rasa tempe mentah, tapi bertemu dengan kurma yang khususnya Sukari ini nih, itu rasa tempe yang agak bau-bau aneh itu hilang. Jadi lebih berasa kurmanya sih sebetulnya. Berarti kayaknya kurmanya harus banyakin sih. Kayaknya. Jadi tempenya agak dikurangin. Jadi biar berasa kurmanya daripada tempenya. Mungkin kalau Bener, kalian yang banget. emang mikir kayak wah tempe untuk masak, Iya, rasanya nggak enak, apa, nggak nggak enak. Tapi ternyata ini menurut lu gimana sih? Lumayan lah ya kalau digigit. Mungkin Pak tadi pas pertama ya. Pertama-tama agak aneh. Agak aneh. Tapi Semakin digigit, semakin aneh. Apa
Lagi pasti telur. Rasa tempenya semakin berasa ketimbang kurmanya. Jadi mungkin lebih cocoknya kurmanya lebih banyak sih. Tempenya sih. Tapi kalau gue pribadi gue suka sih kurma dicampur tempe. Oh. Jadi mungkin makan ini jarang-jarang. Ya, Menurut gua yang nggak buruk-buruk banget sih, emang enak. rasanya nggak terlalu buruk. Oh, kalau emang kita berpikir kayak untuk sehat, pakai dinner murah loh daripada Murah. kalian beli susu Tapi protein kalian segala tahu nggak sih? macem. Astronot yang di orang angkasa itu makannya kurma. Tuh. Karena Apa? Astronot? Iya. Astronot makan kurma. Makan kurma karena buat menjaga kesehatan tubuh mereka. Tuh. Minimal kita makan kurma itu 3. Emang karena sunahnya begitu. Ya, betul. 3 aja udah cukup. Jadi kita udah nyelesain semua makanan olahan dari kurma maupun kurma yang langsung makan. Jadi menurut kalian gimana pilihan kalian nih yang olahan yang mana gitu kan? Kalau gimana, Gung? Kalau gue lebih cocok ke kurma campur susu sapi sih. Nggak susah. Kenapa Susu ya? sapi. Karena kalau lebih lebih enak sih. Lebih enak? Ketimbang susu kambing. Oh. Iya. Itu juga kurma campur tempe. Itu nggak habis nih. Mungkin kayak jarang-jarang sih makan. Jarang-jarang. Iya. Emang lebih suka susu sapi ya? Susu sapi. Karena lu suka susu. Iya. Iya, iya. Susu yang lain. Enak susu yang lain. Itu dong nih. Iya, Udah nih, iya. udah kelar ya? Udah. Untuk kalau ini nih, Fadil? Gua better. Dua-duanya bisa. Dari susu bisa, dari tempe juga enak. Udah sih itu aja. Udah ya? Udah. Ini kayaknya makanan segalanya. Segalanya. Mau dicampur apa, Iya. yang penting ada kurma, makan. Omnivora deh. Segala macam dimakan. Iya. Asal jangan rumput campur kurma. Iya. Kambingnya jadi sehat ntar. Tapi kalau dari gua sih lebih suka susu kambing ya, karena gua alergi susu sapi sebenarnya sih. Jadi gua lebih milih susu kambing. Emang sih susu sapi tuh enak, Iya. tapi lebih baik gua lebih susu kambing. Susu kambing. Takutnya kalau sapi, keren. Itu aja sih. Dan ini sebetulnya ada yang kurang. Apa tuh? Kurma ini tuh udah jadi selai. Ada orang yang udah mengolah kurma ini udah jadi selai dan dipakai untuk roti tawar. Itu juga lebih enak. Nah, mungkin nanti kedepannya bisa nih kita coba rasanya kurma atau mau kurma mentah kayak gini nih. Kita coba pakai roti tawar kali ya. Nah, iya karena kan Iya. ini apa lembut ya. Lembut dan kemungkinan kayaknya Agung bakal bisa makan sih. Roti Nah, tawar. Tapi kalau nggak bisa makan lebih juga, enak sih kalau roti sih. kalau dia nggak bisa makan juga berarti dia emang nggak bisa makan. Lu kalau tempe campur kurma kayak sih enggak sih. Iya. Oke. Kayaknya sih enggak. Oke, Cukup. mungkin segitu aja ya dari review kita, review makanan itu buah kurma Siap. dan olahannya juga. Jangan lupa subscribe, like, and komen. Dan juga jangan lupa Aktifkan tombol loncengnya. supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari kita bertiga Kita bertiga. atau dari kita yang lain lagi. Iya, karena kita rolling. Gitu aja. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.